Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini termasuk orang yang sangat kritis terhadap hukum-hukum. Sehingga sahabat Umar mengatakan kalau ingin tanya halal dan haram, ya Mu'adz bin Jabal. Dia oleh para penulis sejarah, dia termasuk tipe manusia yang diprediksi oleh Rasulullah dengan kata-kata mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Cik punten porsi pada cantik punten makanan porsinya. Gue kayaknya marah tanya sedikit dengan awal nggak mau tahun baru. Baik, supaya lebih padat. Sahabat Mu'adz bin Jabal, dari sisi gestur tubuh, dia termasuk tipologi sahabat yang ganteng, sahabat yang berkulit putih, sahabat kalau membuka giginya putih bersih dan mengkilat, dan beliau sahabat yang tidak pernah ketinggalan dari budaya memakai celana. Ini sahabat Mu'adz bin Jabal. Beliau dapat gelar dari Rasulullah 3 gelar. Yang pertama, Imamul Ulama Bitrah, imamnya orang-orang yang alim dan setingkat lebih tinggi. Tuh disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Kemudian yang kedua, sahabat Mu'adz bin Jabal ini mendapat predikat dari Rasulullah termasuk orang yang qanit. Taat qanitin minal qanitin, orang yang sangat taat terhadap apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan dilarang oleh Allah. Minal qanitin. Nah, itu gelar yang kedua. Kemudian gelar yang ketiga, dia itu termasuk sahabat yang memiliki tingkat ketawaduan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, kalau kita ditanya siapa imam-imamnya fuqaha, Mu'adz bin Jabal. Setelah Rasulullah meninggal, ada 6 orang sahabat yang berani menyampaikan fatwa. Dari kalangan muhajirin 3 orang. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman. Sementara dari Ansor 3 orang sahabat. Sahabat Ubay, sahabat Mu'adz, dan sahabat Zaid. Jadi sahabat Mu'adz ini masuk dalam kelompok Ansor. Masuknya Mu'adz bin Jabal tidak lepas daripada peran Mus'ab bin Umair. Jadi kalau bapak-bapak ingin tahu siapa tokoh Ansor yang sangat berperan sehingga bisa mengislamkan orang Madinah, itu tidak lepas daripada peran sahabat Mus'ab bin Umair. Insya Allah nanti sejarahnya mungkin akan saya coba sampaikan. Nah, keterlibatan sahabat Mu'adz, yang pertama, beliau termasuk 72 orang yang ikut dalam Bai'at Aqabah. Saya terus terang saja baru tahu ya, setelah ada penjelasan dari Gus Bahar bahwa dari sekian tempat yang mestinya menjadi pilihan kita waktu menunaikan ibadah haji adalah Mina, terutama di Bai'at Aqabah, bukan di Ka'bah, bukan ini. Loh, kenapa? Karena di sana Rasulullah 3 tahun mengalami sebuah kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Nah, kelompok yang masuk ke 73 Aqabah ini itu dicatat dalam sejarah termasuk dikategorikan di luar yang 10 ahli surga. 73 Aqabah ini sudah dipastikan ahli surga. Nah ini, jadi baik Aqabah itu di Mina, Jumroh Aqabah. Jadi perbatasan antara Mina dengan Mekah itulah yang namanya Aqabah. Dan di sana Rasulullah mengasingkan diri selama 3 tahun dengan segala penderitaan. Diboikot. Nah,
di beberapa peperangan, ya, Aqabah ikut, Badar ikut. Nah, setelah Rasulullah ada beberapa peperangan yang sangat menentukan. Di sana menunjukkan bagaimana keheroan, bagaimana kepahlawanan yang namanya Mu'adz bin Jabal. Yang pertama di dalam perang Ajnadain, yang kedua di dalam perang Yarmuk. Kedua-duanya ini melawan tentara Romawi. Digambarkan, karena saya ada buku khusus tentang Mu'adz bin Jabal. Waduh, mungkin karena penulisnya juga pintar, wartawan Mesir. Jadi bagaimana Mu'adz bin Jabal membawa bendera Islam. Beliau kalau sudah memberikan motivasi kepada tentara, udah. Beliau kegemarannya mengutip surat An-Nur. Ada satu ayat surat An-Nur itu untuk memompa motivasi. Itu yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Jadi perangnya di perang Ajnadain, kemudian perangnya di Yarmuk, perangnya ada di Badar, di Khandaq, ikut terus. Ikut terus. Nah, jadi ceritanya begini. Mus'ab bin Umair mengajak, akhirnya masuk Islamlah Mu'adz, dan Mu'adz tercatat dalam sejarah orang yang berhasil mengislamkan Bani Salamah. Bani Salamah ini termasuk kelompok suku yang sangat dominan, yang banyak mensuplai sarana untuk peperangan yang berada di Madinah. Ada kepala suku dari Bani Salamah yang namanya Amr bin Al-Jalul. Ini tokoh dari Bani Salamah. Nah, Amr ini masih paganisme, agamanya masih memuja patung. Beliau memiliki sebuah patung yang disebut patung Manat. Ini milik Amr bin Al-Jalul, kepala suku dari Bani Salamah. Kebetulan putranya Amr lebih dulu masuk Islam karena seangkatan dengan Mu'adz bin Jabal yang namanya Abdullah. Suatu hari ada akal yang sangat cerdik dari Mu'adz. Ya ibu orang tua lah, patung bapak mana nyesok. Kalau berdua Mu'adz dengan Abdullah, si patung teh copot malam-malam teh kasur kan penuh dengan letak dan sebagainya, dicari pagi-pagi. Waduh, sampai nangis-nangis. Dikasih minyak wangi, kasih ini, kasih itu. Wah, udah disesembah pasang beli. Isuknya ditibukan beli. Sampai 3 kali dalam cerita itu, ya. Dalam cerita romantika Mu'adz bin Jabal di dunia itu. Hari ketiga, bakat kukehel kemudian dihapuskan ke sumur tempat kotoran manusia. Tempat kotoran manusia. Cerik atuh Amr, aduh, iya mah pangeran urang neuting kapal kieu dengan kieu. Akhirnya istrinya Amr mengatakan, itulah kok Tuhannya kok bisa kotoran gitu. Kayaknya begini, cik atuh aya mangganti. Nyanya. Akhirnya hari ketiga Amr masuk Islam. Itu karena perang Mu'adz bin Jabal. Bani Salamah banyak berjasa, termasuk orang-orangnya itu yang sangat tinggi. Dan tercatat di dalam sejarah Mu'adz bin Jabal inilah yang memimpin tatkala Rasulullah masuk Madinah. Tola'al badru alaih. Itu kata-kata Mu'adz yang memimpinnya. Sedemikian rupa jasa besarnya Mu'adz kepada Islam. Nah ini, kalau bapak-bapak setiap wirid sholat membaca Allah ma'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu ijazah yang pertama diberikan oleh Rasul kepada Mu'adz bin Jabal. Tak pada mau isi yang terang. Itu langsung ijazah Rasulullah. Sok cari. Itu dalam bentuk hadis dan itu diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Jadi lu dibahas ke urang teh ada sejarahnya semuanya. Ya. Pan urang mah asal cerita, Allah mantas salam ka sahadirikeun aku kami Rasul, Allah ma'in ala dzikrika. Dan itu sebagai Mu'adz di sini.
aku tidak lama lagi akan meninggal. Aku berwasiat, tolong setiap engkau baca sholat, bacakanlah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu ijazah langsung dari Rasulullah yang diberikan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Nah, supaya paham. Nah, suatu ketika sahabat Mu'adz bin Jabal ditanya sebuah persoalan. Di Mekah ada yang namanya bid'u. Bid'u itu minuman keras yang terbuat dari madu. Dan satu lagi mizar, minuman keras yang terbuat dari gandum. Istimewanya Mu'adz bin Jabal, Sayyidina Umar yang ditanya, ya Khalifah bagaimana hukum ini? Tanyalah kepada Mu'adz. Di situ Mu'adz mengatakan, kita jangan bertanya, jangan menyampaikan berasal dari ini, tetapi benda itu apakah sudah memabukkan atau tidak. Selama tidak memabukkan, halal. Walaupun itu dari madu dan dari gandum, kalau sudah memabukkan, haram hukumnya. Sehingga hukum ini dijadikan patokan umum oleh semua para ulama tatkala menentukan halal dan haram, termasuk khamar. Nah, perlu dari sahabat-sahabat ini masing-masing punya spesialisasi hadis. Ya. Spesialisasi hadis sahabat Anas bin Malik dan sahabat Abu Hurairah. Ini selalu sumbernya. Ada yang lain-lainnya. Spesialisasi Al-Quran sahabat Ubay bin Ka'ab dan sahabat Zaid bin Sabit. Nih. Spesialisasi fikih sahabat Mu'adz bin Jabal dan sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Spesialisasi tafsir Ibnu Abbas. Spesialisasi sufi Abu Dzar al-Ghifari. Nah, mereka masing-masing mengambil spesialisasi. Kenapa beberapa bulan yang lalu saya sudah arahkan, coba Pak Broni ambil spesialisasi tentang waris. Karena singkatan begitu kan Pak. Ilmu waris ini ilmu yang akan pernah hilang. Pak Basit waktu itu sudah saya sampaikan, coba Pak Basit ambil spesialisasi tafsir. Ada yang spesialisasi hadis ini. Nah, ini para sahabat pun demikian. Bukan berarti mereka tidak tahu yang lain, tahu mereka. Tapi ada spesialisasi. Dan Mu'adz bin Jabal ini belajar tentang Islam 9 tahun langsung kepada Rasulullah SAW. Waktu Rasulullah akan meninggal sudah menyampaikan, ya Mu'adz, nampaknya tidak lama lagi kita akan berpisah. Sampai beberapa hari sahabat Mu'adz mencoba untuk merenungkan kata-kata yang disampaikan oleh Rasulullah. Sampai beberapa hari tidak bisa tidur. Sahabat Mu'adz bin Jabal karena mendengar kata-kata yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah meninggal. Tadi sudah saya sebutkan, yang berani memberikan fatwa 6 orang. 3 orang dari Muhajirin dan 3 orang dari Ansor. Pada zaman Sayyidina Umar, tatkala Gubernur Syam Ubaidah meninggal karena wabah yang namanya Amwas, namun akhirnya mata COVID. Jadi Syam itu pernah terkena yang namanya kokun, namanya Amwas. Abu Ubaidah meninggal. Sayyidina Umar manggil Mu'adz, engkau jadi gubernur di sana. Baiklah. Yang pertama putranya dulu yang terkena, namanya Abdullah. Kemudian istrinya, dan baru terakhir Mu'adz bin Jabal sendiri dalam kapasitas sebagai gubernur Syam itu meninggal karena kokun. Dan mulainya dari jarinya. Dijelaskan di sejarah itu tanda bahwa sahabat Mu'adz terkena kokun itu.
Kalau sekarang kan kita terkena itu kan tahu-tahu. Oh, nafas. Nah, zaman dulu sejenis kolera. Oh, telunjuk saya sudah mulai terkena. Dan itulah di dalam sejarah Islam wabah pertama itu terjadi di Syam, dan ketika itu hampir merenggut 17 hafid Al-Quran. Dan itu sahabat-sahabat Nabi yang mulia, sahabat Ubaidah, sahabat Mu'adz bin Jabal. Dan Mu'adz bin Jabal ini dengan Abu Musa al-Asy'ari termasuk orang yang mengislamkan Yaman. Dua orang inilah, dan maaf tadi di awal saya katakan bahwa yang pertama sekali diberi mandat oleh Rasulullah untuk menyampaikan ijtihad itu sahabat Mu'adz bin Jabal. Jadi lisensi ijtihad pertama sekali diberikan oleh Rasulullah. Ya Mu'adz, kalau engkau di Madinah, kalau engkau di Yaman nanti, kalau mau gimana? Ya yang pertama dengan Al-Quran, ya betul. Yang kedua dia dengan Al-Hadis. Kalau tidak Al-Quran, aku akan berusaha untuk menyampaikan ijtihad. Baik, ahsan. Begitu Rasulullah. Ini yang pertama menerima lisensi. Oleh karena itu sangat kritis, sangat kritis. Tetapi yang menjadi prinsipnya di situ orang yang sangat alim tetapi menerapkan permudahlah, jangan persukarlah. Yassiru. Nah, itu yang pertama menerapkan dalam kaidah hukum itu adalah Mu'adz bin Jabal. Nah, sekarang malah disebalikkan sekarang. Kurang enak dihesekkan, bukan mudah. Agama itu mudah, agama itu ringan, agama itu tidak memberatkan. Itu yang menjadi prinsip dasar yang dipergunakan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal tatkala mengeluarkan sebuah keputusan hukum agama. Walaupun ada kalanya, maaf, Mu'adz masih timbul egonya. Beliau sering dia bayangkan imam sholat Al-Baqarah rakaat pertama, kedua surat An-Nisa. Pertanyaan itu sahabat Mu'adz bin Jabal. Akhirnya orang-orang protes. Ya Rasul, ini jamaah saya sudah murtad kenapa? Iya, karena mereka keluar dari jamaah sholat. Oh gitu. Tapi namanya Rasulullah kan orang bijaksana. Kenapa kamu sampai mufarraqah? Kenapa kamu sampai keluar dari sholat? Ya Rasul, kami ini kan orang-orang sudah tua, orang-orang ini. Kenapa? Iya, rakaat pertama Mu'adz bin Jabal yang dibaca Al-Baqarah, yang kedua surat An-Nisa. Oh, itu masalah. Ada 4 bentuk teguran Rasulullah karena bentuk kasih sayang Rasul kepada umatnya. Sekelas Mu'adz bin Jabal. Tilu deui naon? Kanan. Saya kan sudah berusaha menjelaskan, lamun teu dipancing gitu, tara meraca. Jadi maaf nanti Pak Nanang, Pak Hasid dan sebagainya. Kalau forum kita ini lebih berkah lagi, ada yang dibaca. Kenapa kok berkah? Karena kitab tadi Kunten Fathul Wahab termasuk lalu di pesantren nugas kelas luhur. Gak berat itu Fathul Wahab, masih ringan Fathul Mu'in, masih ringan yang anak dari sisi bahasanya. Karena di sana hukumnya sudah sangat filosofi dan sangat komprehensif. Tadi Pak Nanang baca Fathul Wahab, itu sudah rujukan yang terberat. Kenapa? Karena mereka punten dan nyeletok mantu bulu heula. Salah. Orang-orang yang menyusun kitab itu, bayangkan Imam Bukhari setiap mendapatkan ini langsung wudu, langsung sholat sunnah, langsung wudu, langsung sholat sunnah. Setiap ini. Nah sampai ke kita, nah dikuasaan di segala rupa. Bayangkan orang-orang untuk tabarukan ke
Hadratus Syekh, karena Hadratus Syekh setiap bulan puasa itu Bukhari. Sampai sekarang kalau di situ Bukirul Bukhari kan, ini di Tebung Irung itu sampai sekarang. Oh itu orang itu hanya tabarukan, mereka bukan berarti nggak tahu Bukhari, enggak. Saya harus tabarukan kepada orang yang punya sanad langsung di Indonesia, yang punya sanad langsung Bahasin yang hafal kutubus sita, hafal lo di luar kepala. Ayo ada kebudak kamar. Kamu karena ada kasih-kasihnya, aku juga itu hasil asal. Ya Allah, menyebut Bahasim saja, Hasim Asari pembohong besar sebenarnya dari mana apa hadis sebenarnya. Jadi kenapa orang tua kita tetap ada nilai barokah? Sok gaya nama Pak Nana, walaupun hanya beberapa menit tadi membaca kitab, itu pasti akan nempel di sini, akan nempel di hati. Walaupun Pak Basit, misalnya Pak Dede Aglani atau Pak Hendra atau Pak Dede Samsul baca di laptop, dari suara ini selalu hitam ini. Itu indikator tidak barokah itu. Loh, kenapa hari Pak Ketua apa oleh kiki orang tuh sholat pula, bulu pula. Ya Allah, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini tidak terlewatkan. Kan gitu. Kalau mau bulu pula, sholat sunat. Ya Allah, saya ingin menyampaikan kepada orang-orang supaya ilmu ini tidak terputus. Ya Allah, mudah-mudahan saya dijauhkan dari kitman ilmi, dijauhkan dari kesombongan. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini walaupun tidak bermakna, tetapi mudah-mudahan dilandasi oleh hati yang ikhlas. Kan jadi tenang dulu, kan? Tuh. Akhirnya saya harus bisa nyentuhan dulu. Saya kan setengah jam padat. Sok ayo berapa poin tak kembali kalau dicatat gigi. Oh, ada iu. Oh, bagi asal. Oh, amru. Oh, mak ini mana? Patungannya. Oh, ngaruhnya seberapa kali Pak? Masih bisa nggak seperti saya? Nah, harus angkatan bisa gitu kan? Ulah ambal datang bisa, itu bisa dilakukan oleh siapapun, bisa dilakukan oleh siapapun. Nah, saya siap dengan maaf, walaupun sudah banyak berkurang. Tadinya saya riwayatkan hampir 600, baik sahabat tadi maupun para nabi. Sekarang mungkin hanya tinggal 30%, 20%. Faktor usia. Pak, selalu kita ditulis dari naon. Kalau 5 tahun yang lalu, kecerdasan saya untuk mengupas ini jauh lebih cemerlang, jauh lebih. Sekarang tinggal sisa-sisa potensi saya. Dah umur tuh, faktor umur deh. Terus saya mah beberapa soalnya kayak saat ketinggalan. Saya sudah mulai ada nama yang hilang, nama yang lupa. Untuk menjaga itu semua, terutama yang paling punten, yang paling manjur, usahakan untuk selalu tetap memiliki wudhu. Itu termasuk salah satu cara untuk merawat daya ingatan kita. Nah, saya percaya sama yang itu, percaya yang namanya berkah, percaya. So, ayo uling alun-alun di jauh berkah. Oh iya, walaupun menonton baru, kan ini saya cerita. Kalau bisa, nah kita menang berkahnya gitu kan. Sekarang ingin berkah tetapi gratis nggak bisa. Perbedaan rahmat dan salam. Kalau rahmat dan salam itu Allah sangat membagikan dengan gratis, tanpa kecuali. Allah memberikan keselamatan ke aku. Soalnya enak. Mendidikan selamatnya 100, silakan dengan sama rahmat juga, tetapi tanpa barokah harus proaktif. Dan barokah ini terkait dengan ikhlas, barokah terkait dengan ibadah, barokah terkait dengan sesuatu yang berdimensi luas. Jadi kalau bapak masih mengukur segala rupa materi, jauh tidak berkah. Menang kesenangan, tapi itu bukan untuk membuka pintu berkah. Tadi siapa yang menyampaikan? Pak Malik ya yang
Saya catat, oh iya. Nah, ini maksudnya kenapa kita bisa mengkuliti teknik disiksikan setiap informasi supaya utuh. Bagus kan? Tadi misalnya Pak Broli mengawali dengan netral. Bagus. Kenapa kok kita harus sinkronis? Dan itu kita tidak boleh menegasikan bahwa itu ada hadisnya dan itu hadis Rasulullah dan itu Imam Bukhari. Tetapi diperjelas, diperkuat oleh statement yang disampaikan oleh Pak Basyir. Jangan sampai kita terjebak dengan tekstual, tetapi harus kontekstual. Diperkuat lagi oleh Pak Deden Samsul. Iya, kenapa kok kita lebih terjebak ke asbabun nuzul? Kenapa asbabul wurud kita rendah? Padahal walaupun tidak semua hadis ada asbabul wurudnya, hadis-hadis yang ada asbabul wurudnya itu tidak lebih daripada 20% yang diangkat. Sebetulnya semua ada asbabul wurudnya. Kenapa untuk sebuah kasus sampai ada 5 hadis yang seakan-akan bertentangan? Misalnya, tidak semua yang dikatakan oleh Rasulullah itu akhirnya menjadi dasar hukum. Yang menjadi dasar hukum dari semua hadis Rasulullah paling banyak itu 20%. Bayangkan dari 800.000 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari hanya 16.000. Sementara Imam Bukhari usianya tidak terlalu panjang. Dan Imam Bukhari selalu menyeleksi per hari itu rata-rata 4-5 hadis. Dan ada kalanya satu hadis itu memerlukan waktu 8 bulan untuk menentukan sebuah hadis. Dan beliau terakhir itu, ya Allah, mudah-mudahan yang saya ambil, saya menentukan hadis ini, mudah-mudahan benar ridhomu. Sholat, wudhu, sholat. Kenapa rata-rata kiai besar tatkala membuka slogan atau membuka pengajian Imam Bukhari selalu menganjurkan wudhu? Kalau dulu yang di Bandung itu pengesahan dengan Hasan Kak Cicalengka, ayahnya Pak Agus Ketua itu. Oh, beliau dapat ijazah langsung dari Mbah Hashim. Makanya ajengan-ajengan di Bandung, ajengan Cicalengka sampai ke Ciliwung, nah itu beliau mengajinya dulu ke ajengan Hasan Amiruddin Cikuya. Nah, beliau langsung mendapatkan itu. Hati-hati, karena kan saya sama-sama di PKP-nya waktu itu dengan PHB Tuangkan ke Bogor Nungasi dan Pasar Ketik. Walaupun saya dari Tebir, saya langsung, tetapi pesan dari Mbah Hashim, walaupun bagaimana tetap kita berada di bawah tingkatan Habib. Makanya beliau sangat hormat sekali kepada Habib. Beliau yang punya ijazah mengajarkan Sahih Bukhari. Akhirnya Sahih Bukhari di kamar-kamarnya Pak Albanino, pekerjaannya servis arwadi ya, itu sambil rapi. Dan makan hadis yang hafal hanya dengan makan hanya 3 hadis lah ya. Hafal dengan sanadnya gitu. Ada makan, ada sanad. Nah, itu kata-kata yang disampaikan Rasul diseleksi. Ada yang akhirnya sunnah, ada akhirnya wajib, ada akhirnya makruh, kan melahirkan hukum-hukum, dan tidak semua. Waduh, kalau misalnya semua yang dikatakan oleh Rasul akhirnya menjadi dasar hukum, terlalu berat. Kenapa terlalu berat? Supaya kita lihat Rasulullah, di zaman Rasulullah ukuran itu ukuran 10. Jadi kalau aurat itu nggak panang zaman Rasul, karena Rasul sudah menggambarkan bahwa ini nanti akan terjadi degradasi, turun, naik turun. Sekarang untuk perempuan aurat itu mungkin di angka 4 atau angka 5. Padahal Rasulullah menentukan standar maksimal. Nih tentang hukum, ya. Tarikh kasretnya begitu, gitu kan? Supaya bapak-bapak lebih cerdas lagi, lebih kritis lagi. Oh, tidak semua. Ayah hadis piu, sok tinggal diheula.
Di situ perannya namanya imam madhab yang mengkategorikan. Oh ini. Tadi makanya di awal saya katakan sunnahnya sunnah mana? Apakah memang sunnah yang tidak bisa ditawar-tawar, atau sunnah yang mempersilahkan kepada pribadi-pribadi? Di situ luwesnya ajaran Islam. Luwesnya ajaran Islam. Sudah 11:05 memahami menit. Sok cepat Pak B, ikuti sunnah Rasul. Lebih berat itu Pak B daripada cara mengkecing rana. Didoakan Pak B. 2022 Pak. Amin. Jadi itulah Bapak-bapak ya. Saya mencoba, kalau saya mengikuti apa yang disampaikan kepada Dede Samsul, mengikuti yang disampaikan Pak Brori, nggak berkembang forum ini. Saya harus tetap melihat dari sisi yang lain. Kalau panjangnya di ruang menteri istiqosah isukan, saya bisa sampai 12 menjelaskan tentang cadar, menjelaskan tentang jenggot, menjelaskan tentang ini. Sunat jenggot saja itu ada 14 loh. Hesek. Sekarang bukan hanya sekedar ada konsekuensi daripada memelihara jenggot. Yang berjenggot wudunya beda. Ada satu aliran air yang harus diminta berjenggot. Coba lihat. Rasul kalau ini sudah disisir jenggotnya, ada pewarnaan, ada segala macam, sampai ke tidur dan sebagainya. Saking disiplinnya Mu'adz bin Jabal untuk menjaga kefakihannya, sok nanti baca di sejarah. Seumur hidup sahabat Mu'adz bin Jabal belum pernah meludah sebelah kanan. Berpegang dengan berkah. Sok ingat, benar teh nanti Pak Ketua teh. Sok cari riwayat Mu'adz bin Jabal, betul nggak selama hidupnya sahabat Mu'adz bin Jabal itu belum pernah meludah ke sebelah kanan. Kan dianggapnya enteng cara dia kan? Kurang bagus Pak. Itu saking takutnya. Beliau rasa malunya tinggi. Saking adilnya, istrinya 2. Ditanya, kenapa sahabat Mu'adz engkau hanya berani 2, yang lain rata-rata 4? Aku sulit menerapkan adil. Jadi kalau di istri pertamanya beliau tidak minum, maka di istri keduanya pun beliau tidak minum. Kalau di istri pertama beliau tidak makan, beliau di istri kedua pun tidak makan. Jujur. Nah, waktu saya